Selamat malam, Bu Rini. Apa kabar, Bu Rini? Malam Bu Rosa, puji Tuhan, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Rosa? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Baik, Bu Rini. Lagi sibuk apa, Bu Rini? Saya masih dengan kesibukan yang kemarin, menyiapkan pita pesanan beberapa Menyiapkan orang. pita. Waduh, ada yang pesan lagi, Bu Rini? Enggak sih, ini buat kado sih, buat kado. Oke, buat kado ya. Berarti sudah Mm. beda pesanan kemarin. Iya, Oke deh, keren banget. Baik, Bu Rini. Sebentar lagi kita akan mulai coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dan sumber daya. Apakah segera bisa dimulai, Bu Rini? bisa. Oke, terima kasih. Coaching akan dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Eh, Apakah oke? Oke. Baik. Saya nanti akan memulai menanyakan dengan coaching goal, kemudian membahas langkah dan sumber daya, dan diakhiri sesi coaching ini saya akan menanyakan kesimpulan dan action plan yang akan Ibu buat. Apakah Ibu oke? Oke Bu. Baik, terima kasih. Dan apabila kita membahas sesuatu yang di luar coaching goal, maka saya akan memberi tanda seperti ini, Bu Rini. Iya, oke. Dan saya akan menanyakan apakah ada hubungannya dengan coaching goal tersebut. Apakah Bu Rini oke? Oke. Baik. Selama sesi coaching ini, saya akan berperan sebaik-baiknya sebagai fasilitator, pendukung, Iya, pendengar, dan eksplor. Apakah Bu Rini oke? oke. Oke Bu. Baik. Selama sesi coaching ini, mohon izin apakah berkenan jika ada jawaban Bu Rini yang saya catat supaya saya bisa mendapatkan data lebih akurat. Oh ya, silakan Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Sesi coaching segera dimulai. Saya akan menanyakan tentang pertanyaan coaching goal. Apakah Bu Rini sudah siap? Siap, siap Bu. Baik, terima kasih. Apa tujuan dari sesi coaching malam ini, Bu Rini? Saya ingin menemukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan di apa namanya di posisi strategis di sekolah minggu. Kalau boleh saya ulang, Ibu ingin mencari Ya, yang menduduki posisi yang ada di sekolah minggu. ya, Eh, pengurusnya. pengurus posisi berarti pengurus ya, Bu? Iya, betul. Oke, pengurus yang ada di sekolah minggu. Apakah sekarang ini sedang ada regenerasi begitu, Bu? Iya, betul. Ada regenerasi, Bu. Oke, Ada rencana untuk regenerasi. ada rencana untuk regenerasi. Apakah tujuan regenerasi ini, Bu? Tujuannya satu untuk mendapatkan orang-orang yang dengan kreativitas yang baru. Jadi Oke. supaya setiap orang juga, yang kedua supaya setiap orang yang mungkin mengajar selama ini mendapatkan kesempatan untuk duduk
sebagai pemimpin gitu. Nah, Oke. jadi pertama untuk kreativitas dalam mengajar, kedua untuk supaya ada orang-orang yang mungkin selama ini belum mendapatkan kesempatan tapi mampu dan itu bisa bisa menduduki jabatan tersebut gitu. Oke. Ada orang-orang yang punya kesempatan tapi belum Ya, eh, menduduki untuk jadi pengurus begitu ya, Bu. Jadi betul, betul, betul. artinya artinya tujuannya supaya orang-orang yang mampu itu juga ikut duduk di sana, begitu, Bu? Betul, betul, betul. Baik. Men- Eh, apa yang selama ini didengar atau dilihat atau dirasakan Bu Rini sehingga ini harus dilakukan, Bu? Karena pengurus yang lama mengundurkan diri karena dia merasa sudah cukup lama memimpin di posisi jabatannya dan dia ingin ada refreshing lah, maksudnya tuh ada perubahan suasana ya supaya rekan-rekan yang lain juga bisa merasakan untuk apa ya memimpin gitu. Jadi itu yang saya tahu dari pengurus yang lama. Kemudian mungkin juga saya nggak tahu ada persoalan-persoalan apa yang melatar belakangi sih sebenarnya apa yang membuat mereka itu mundur dan memang saya ingat-ingat mereka sudah cukup lama sih ya mungkin ada sekitar sebelum pandemi mereka sudah menjabat sih dan pas pandemi ini Oke. mereka tetap menjabat dan berusaha sekuat tenaga mereka untuk memberikan yang terbaik sih saya rasa gitu ya dan mungkin mereka merasa ada beberapa yang kemarin memberi masukan dan mereka merasa oh masukannya mungkin bisa dijalankan oleh orang lain gitu loh karena dia merasa apa ya mungkin kurang diapresiasi ya sama beberapa teman jadi itu yang saya lihat makanya mereka memutuskan untuk mundur gitu. Oke. Kalau saya tadi mendengar Ibu mengatakan mereka yang pengurus lama itu merasa tidak dapat apresiasi dari teman sehingga mereka mundur. Hmm. Eh, apakah ini merupakan analisa Ibu? Ini memang ketahuannya pada saat memang meeting-meeting itu sih pas pertemuan-pertemuan apa rapat koordinasi dengan para pengajar sekolah minggu dan kebetulan memang ada dua pengajar yang tidak mengajar dalam kondisi online ini karena mereka merasa banyak kendala dan nggak mampu gitu loh. Tapi mereka justru memberikan eh, saya tanda kutip mungkin saran tapi mengkritik gitu loh. Saran yang mengkritik. Akhirnya teman-teman saya yang mungkin jadi pengurus itu merasa, oh berarti saya mungkin ada blind spot yang apa ya hal-hal yang saya belum mampu untuk mengerjakan gitu loh. Dan mereka merasa perlu untuk ada bentuk refreshing. Mungkin teman-teman yang lain yang apa ya belum menduduki posisi jabatan itu bisa untuk menutupi ya beberapa kekurangan yang mereka lakukan selama ini gitu. Oke, tadi saya juga mendengar Bu Rini mengatakan bahwa ada dua orang yang memang ketika pandemi itu tidak mengajar, tetapi memberikan saran dan kritik. Menurut Bu Rini, saran dan kritik itu apakah memecahkan masalah atau justru ini menambah masalah, Bu? Saya melihat sih mungkin maksudnya baik, tapi cara menyampaikannya yang kurang baik. Jadi kalau saya bilang mungkin mode komunikasinya ya yang dia kenapa harus pas meeting rapat besar gitu loh. Bisa kan di istilahnya ngobrol-ngobrol internal dulu antara pribadi ke pribadi gitu kan itu kan sebagai bentuk tujuan membangun gitu loh. Dilakukan di tempat umum itu kan sangat tidak mengenakan ya Bu.
Iya, pastinya betul. orang lain bisa bisa menerima dengan lapang dada, dan cara mengkritiknya pun, cara memberi sarannya pun saya rasa jatuhnya itu seperti menjatuhkan gitu loh. Oh, oke, Jadi oke. saya melihatnya itu bukan saran, saran yang baik menurut saya, tapi di tempat yang salah, waktu yang salah, dan cara yang salah. Itu yang saya lihat. Gitu, Oke. Bu. Waktu yang salah, cara yang salah. Kemudian Tempat yang karena salah. ya tempat yang salah. Karena ini kan sudah terjadi ya, Bu. Kemudian Mm-mm. bagaimana solusinya, Bu? Kalau menurut saya sih, secara pribadi saat ini kan saya masih menimbang-nimbang ya. Pertumbuhan anak-anak itu kan penting ya buat saya. Kadang-kadang saya melihat di tengah-tengah apa yang dia sarankan dan juga konflik-konflik yang ada, kalau memang pun ada pergantian, itu satu sisi yang baik. Tidak ada pergantian pun satu sisi yang baik. Kenapa saya bilang dua-duanya baik? Karena ketika tidak berganti pun, mereka ada kesempatan untuk memperbaiki mungkin hal-hal yang diberikan saran itu, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya mereka mundur, ya mungkin penggantinya bisa untuk menjalankan apa yang dikatakan kekurangan ya. Tapi ini tidak menjadi sesuatu yang membangun bagi pengurus yang lama, gitu. Untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa lebih baik, gitu. Nah, jadi ada plus minus lah yang saya lihat yang harusnya bisa bisa disadari ya oleh masing-masing pemimpin untuk mereka lebih apa ya, lebih bersikap wise lah, bijaksana dalam menghadapi masukan dari orang gitu. Iya, baik. Eh, ini cukup pelik juga ya kalau Mm begitu. -mm, mm. Baik. Eh, kemudian dengan siapa yang Ibu harus koordinasi tentang problem ini, Bu? Langkah-langkah Mm. langkah-langkah untuk memecahkan solusi ini, Bu. Kalau langkah-langkah saya secara apa yang saya lihat dari kekuatan yang dimiliki oleh pengurus yang sekarang, memang secara modal mereka mampu. Karena Oke. bagaimanapun kita menghadapi pengajaran untuk anak-anak itu kadang-kadang kita butuh reward ya buat Ya, mereka betul. untuk bisa lebih produktif, lebih semangat ya. Terus yang kedua, mereka itu cukup dekat dengan anak-anak. Jadi yang itu saya lihat kekuatan dari yang mereka miliki ya dari Oke. pengurus yang lama. Terus yang ketiga, mereka koordinasinya mungkin kurang ya, atau mungkin apa ya, yaitu ya mungkin kelemahan juga yang mereka miliki, bahwa mereka itu tidak apa ya, belum belum tough gitu loh. Misalnya belum cukup kuat untuk menghadapi yang namanya saran oleh orang-orang tertentu yang ya mungkin selama ini mungkin ada komunikasi yang kurang lancar sih saya rasa. Itu kelemahan sih yang saya lihat. Nah, itu yang saya pikirkan mungkin ini akan dibicarakan dulu dengan pemimpin gereja dan sambil saya bawa dalam doa juga karena kami sama-sama bawa dalam doa bagaimanapun eh, untuk menempatkan seseorang di posisi pemimpin itu pastinya mereka butuh lebih dari itu ya. Misalnya bukan orang pintar saja, tapi mereka juga punya hati untuk anak-anak, mau melayani dengan sepenuh hati, mau berkorban ya, secara dana, waktu, tenaga ya, dan itu sangat penting ya, supaya pelayanan kepada anak-anak ini tidak terbengkalai. Jadi seadanya dan apa ya, sekedarnya. Itu kan sangat kasihan sekali ya anak-anak itu ya. Mereka kan butuh seorang yang sungguh-sungguh memperjuangkan mereka. Itu yang masih jadi pergumulan dan masih ya kita coba lah gitu. Oke. Pergumulan yang luar biasa. Baik, apa yang Ibu sadari dari masalah ini, Bu?
Yang saya sadari, terkadang memang relasi itu penting untuk saling dibangun ya. Persoalan-persoalan yang mungkin sudah kesalahpahaman, yang mungkin sudah lama, ya saya nggak tahu ya kapan dia orang-orang yang memberi saran itu kok nunggu waktu pas lagi rapat baru mereka ngomong gitu. Oke, Harusnya kan bisa sosialisasikan secara pribadi dulu gitu untuk kebaikan bersama. Jadi tidak tidak asal nunjuk lah ya, menghakimi iya. atau istilahnya membuat orang lain tuh jadi apa ya, merasa tidak mampu. Itu kan sayang sekali ya gitu. Nah, terus hal berikutnya lagi, ya mungkin ada rencana Tuhan ya di balik ini semua, supaya saya nggak tahu bagaimana nanti siapapun pemimpinnya, saya percaya ada rencana Tuhan untuk kemajuan bagi pelayanan anak. Itu sih. Oke, rencana Tuhan pasti ada ya, Bu. Iya. Baik, bagaimana Ibu menerima tantangan ini? Hmm, saya rasa siap nggak? Bagaimanapun kita harus uh, berjalan maju, nggak bisa diam di tempat ataupun apa ya, kayak tidak mendengarkan aspirasi dari bawah dan juga tidak peduli dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman yang jadi yang lama, perasaan mereka juga kita harus dengarkan itu sih. Oke, baik. Berjalan terus, maju ke depan, tetapi Iya, tidak menutup juga kita mendengarkan keluh kesah teman, begitu ya Bu Rini ya. iya betul betul. Baik, bagaimana menghargai tantangan ini Bu Rini? Hmm, saya menganggap ini pasti ada uh, sesuatu yang baik ke depannya. Bagaimanapun saya percaya bahwa sebuah tantangan dan sebuah perubahan pasti akan membawa dampak, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Gitu. Oke, tergantung bagaimana kita menghadapinya, begitu ya Bu Rini. Baik, Iya. dari kejadian yang tadi saya dengarkan dari Bu Rini, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Hmm, pelajaran yang bisa saya ambil itu bahwa kita semua itu pasti ada tantangan dalam setiap apapun yang dalam siklus kehidupan kita sih, pasti ada tantangannya. Tidak terkecuali dalam hal pelayanan di gereja pun pasti ada ya, dan tantangan itu pasti ada ingin membawa suatu dampak yang baik bagi kita untuk kita terus bertumbuh, gitu sih yang saya rasakan, bahwa itu pasti untuk membawa kita bertumbuh semakin baik, gitu Bu. Oke, untuk tantangan itu pasti ada ya Bu, yakin ya Iya, Bu, yakin. dimanapun dan kapanpun gitu ya Bu. Betul, betul. Berarti tergantung keyakinan kita bahwa saya tadi mendengar Bu Rini percaya sekali bahwa pasti ada maksud indah di balik tantangan itu. Betul, benar sekali. Oke, baik. Harapan apa yang perlu disesuaikan dengan tantangan yang tadi Bu Rini sudah sebutkan? Hmm, ya, harapan yang saya perlu sesuaikan, ya menerima tantangan. Menerima keadaan bahwa pengurus yang lama harus berganti dan pengurus yang baru harus dipilih. Nah, dan ini kita tinggal mendoakan siapapun orangnya, kita doakan supaya dia mampu untuk menjalaninya. Oke, siapapun yang mampu pasti bisa menjalaninya, begitu ya Bu. Iya, Artinya kenyataan apa yang perlu dirubah Bu jadinya? hmm, mungkin ini ya, perlu adanya apa ya, pembicaraan yang lebih lebih baik ya dengan rekan-rekan pengurus yang lama, supaya mereka juga bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan pemimpin yang baru ya, dan tentunya kita juga menguatkan mereka bahwa kepemimpinan mereka yang sebelumnya itu tidak buruk,
tidak ada yang salah. Mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi itu suatu kewajaran ya dalam sebuah kepemimpinan. Tidak ada yang 100% senang, tidak ada yang 100% bahagia dengan keputusan-keputusan yang dibuat, sehingga tentunya mereka semakin bisa menerima apa yang mungkin dilakukan oleh teman-temannya itu, dan mereka bisa memaafkan ya kepada rekan-rekan yang mungkin melakukannya dengan tidak baik gitu. Apakah artinya yang tadi disebutkan bahwa itu perlu kesabaran begitu Bu Rini? Iya, sangat butuh kesabaran. Betul, Baik. Bu. Apa yang perlu dilakukan agar bisa lebih sabar lagi? Mungkin Bu memaafkan seperti yang tadi Ibu bilang. Kalau kesabaran sih mungkin itu harus berbicara langsung ya dengan rekan-rekan pengurus yang lama. Jadi lebih membangun hubungan ya dengan mereka, sehingga diberi pengertian-pengertian, diberi support gitu, supaya mereka bisa sabar, legowo gitu ya, untuk dalam proses ini mereka boleh tetap semangat di dalam pelayanan berikutnya, ya mereka tidak patah semangat, dan bisa mereka berpikir positif di balik tantangan yang terjadi saat ini. Ada satu maksud baik Tuhan supaya mereka juga bisa semakin bertumbuh gitu sih. Wih, luar biasa ya Bu. Artinya berarti sabar itu butuh proses juga ya Bu Rini. Ya, betul betul. Tidak saat itu juga bisa sabar, begitu ya. Baik. Setelah sabar artinya butuh proses, maka sebetulnya apa yang perlu dilakukan lagi Bu Rini supaya kita itu lebih dekat lagi, karena kan ini di jalur pelayanan gitu ya Bu. Makna apa yang bisa dimaknai dari proses ini Bu Rini? Yang saya maknai, saya merasa bahwa tantangan ini baik, dan bahwa ini semakin bisa mendekatkan kita satu sama lain, menyadari bahwa ada kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu kita perbaiki ya, dan juga hubungan yang semakin, kadang kalau orang tidak mengungkapkan, kita tidak tahu apa isi hatinya. Iya. Dan dengan adanya, ibaratnya kayak anak kecil lah ya, anak kecil kalau mereka berantem, misalnya kayak pukul-pukulan gitu, habis itu mereka main lagi gitu loh. Dan saya rasa mungkin di dalam di dalam organisasi itu seharusnya punya tujuan yang sama untuk kebaikan itu, supaya nanti tidak ada rasa menyimpan nggak seneng gitu, dan itu penting untuk saling memaafkan, itu penting. Saya rasa itu sangat penting supaya dapat terus bertumbuh, dan mereka dapat melihat bahwa hal-hal baik telah Tuhan sediakan. Itu Bu. Luar biasa. Hal-hal baik sudah Tuhan sediakan, dan itu proses bagaimana agar bisa selalu menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap nafas dan tindakan kita, Bu. Ya mungkin kita bukan cuma terima yang baik saja ya, kita juga harus belajar untuk menerima yang kondisi tidak mengenakan, supaya kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan, dan kita bisa mengandalkan Tuhan, dan sehingga kita percaya bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu mampu memberikan solusi-solusi terbaik di tengah-tengah pergumulan. Itu Bu. Luar biasa. Ketika kita sudah membawa nama Tuhan, sepertinya kita punya kekuatan baru, menyadari bahwa proses itu ternyata Tuhan membentuk kita gitu ya Bu. Iya, benar Bu. Oke. Baik. Kalau tadi Ibu mengganti pemimpin lama, kemudian menjadi pemimpin yang baru, supaya yang punya istilahnya talenta ini merasakan gitu ya Bu. Bagaimana supaya
yang baru ini nanti ketika memimpin lebih adil, Ibu? Saya belum menemukan pemimpin yang baru ini. Okay. Dan masalah untuk adil memimpin, ya kembali lagi pentingnya komunikasi yang lancar. Oke, baik. Karena dengan komunikasi yang lancar, semakin banyak aspirasi yang bisa ditampung dan menghindari hal-hal yang tidak perlu seperti jadi emosi meluap-luap, kritik yang tidak pada tempatnya. Itu, Bu. Luar biasa. Artinya kalau kita ada komunikasi yang baik, hal yang negatif tadi tidak akan terjadi, begitukah, Bu? Iya, betul. Betul, Bu. Betul. Baik, Bu Rini. Akhirnya kita ada di sesi coaching penutup, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Bu Rini bisa menjelaskan kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching malam ini, Bu Rini? Saya menyadari pentingnya komunikasi di dalam berorganisasi, dan itu sangat memegang peranan penting di dalam mereka beraktualisasi maupun mereka untuk berkontribusi. Dan kemudian tentunya dengan adanya komunikasi yang baik dan juga melibatkan Tuhan di dalam segala apapun yang mereka kerjakan, tentunya menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan kejadian-kejadian yang sebelumnya yang mungkin yang belum baik, tapi kita percaya itu semua membawa kebaikan di kemudian hari, karena saya percaya segala tantangan itu untuk membuat kita semakin melekat kepada Tuhan dan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Itu yang saya sadari ya dari sesi coaching ini. Makasih ya Bu Rosa. Bu Rini, terima kasih banyak. Kalau boleh satu lagi, Bu Rini. Kalau dilambangkan, Bu Rini, kesadaran Bu Rini menyadari tantangan ini dan bersyukur kepada Tuhan, dilambangkan apa, Bu Rini? Bersyukur kepada Tuhan, mungkin tanda love ya, tanda cinta. Cinta tak ya, terbatas ya, Bu Rini. Betul, tanda love yang besar gitu ya, bahwa kita itu yang besar. Jadi kita memberikan hati yang besar untuk segala bentuk apapun yang kita pelayanan kepada orang lain itu dengan hati yang penuh kasih ya, kasih yang besar, sehingga kita pun tidak menjadi mudah terluka ya ketika menghadapi tantangan-tantangan itu, Bu. Luar biasa sesi coaching malam ini, Bu Rini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Semoga pemilihan regenerasi di kepengurusan yang sekarang Ibu sedang hadapin mendapatkan jalan keluar yang lebih baik lagi dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, meskipun sekarang belum punya gambaran, tapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang amin. Makasih ya Bu Rosa. Terima kasih atas coaching malam ini. Tuhan memberkati Bu Rini. Memberkati juga.